Jadi memang ini berat ya yang akan dilakukan oleh Kementerian P2MI. Jadi di samping melakukan perlindungan yang ada di sana, bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, dia juga harus melakukan perbaikan di dalam negeri, terutama fase sebelum berangkat. Jadi di fase sebelum berangkat itu, saya sih menegaskan ada dua ya. Pertama itu pendidikan dan pelatihan, tiga lah tiga. Yang kedua itu pelayanannya, yang ketiga itu penegakan hukumnya. Jadi tiga itu tekanannya. Yang pertama terkait dengan pelatihan. Jadi yang namanya buruh itu dia bekerja, dia bisa survive untuk mendapatkan penghidupan yang layak itu dari keterampilannya. Kalau dia nggak terampil, dia kemudian nekat ke luar negeri, pasti di luar negeri akan mendapatkan persoalan-persoalan. Maka terampil sejak dari desa itu menjadi kewajiban pemerintah. Bagaimana caranya menyelenggarakan agar pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia itu bisa diakses gitu ya. Kayak di apa namanya di Filipina. Di Filipina itu pemerintah memang di sana tidak punya banyak BLK, sama kurang lebih sama situasinya dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia sampai saat ini hanya punya beberapa BLK luar negeri ya. Yang pernah diresmikan itu misalnya di Lombok Timur ya, di Lombok ya, di Nusa Tenggara Barat oleh Ibu Ida Fauzia. Hanya itu. Nah, bedanya dengan di Filipina, kalau di Filipina dia mempermudah, pemerintah sudah menyadari dia tidak punya banyak biaya untuk membangun BLK luar negeri, tapi mempermudah eh, apa namanya tumbuhnya BLK sehingga di gereja-gereja kayak itu, kalau di sini musola-musola itu bisa menyelenggarakan apa namanya pendidikan pelatihan, terutama pelatihan bahasa negara tujuan. Nah, itu kelebihannya Filipina dibanding Indonesia. Di Indonesia itu apa namanya BLK luar negerinya sedikit, tapi kemudian apa namanya inisiatif untuk menyelenggarakan latihan-latihan keterampilan berbahasa misalnya itu sangat sulit. Jadi semuanya harus terkonsentrasi ke BLK swasta akhirnya. Nah, problemnya di BLK swasta itu biayanya mahal. Kemarin saya ikut hadir di roundtable yang diselenggarakan oleh KP2MI dan AILO. Salah seorang apa namanya penyelenggara pelatihan itu apa namanya mematok biaya untuk pelatihan itu sampai 11 juta. Padahal di peraturan-peraturan kepala BP2MI yang lalu di zamannya Pak Beni Ramdhani itu tertinggi itu 7,4 juta. Tapi di lapangan itu sampai 11 juta. Ini kan ngeri ini. Bagaimana buruh migran apa namanya punya uang sebesar itu kayak gitu ya. Sampai 11 juta. Nah, makanya apa namanya penting ya bagi bagi pemerintah itu punya BLK di daerah-daerah itu penting. Kalau nggak punya itu ya udahlah apa namanya omon-omon semua. Jadi sejak zamannya Jokowi pemerintah itu sudah dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Bahkan ada yang menyebutkan dengan tegas ya, apa namanya pendidikan pelatihan vokasi yang sumber anggarannya itu dari apa namanya alokasi pendidikan kayak gitu. Tapi ada nggak? Nggak ada. Itu jadi persoalan gitu ya. Yang kedua itu penegakan hukum. Kalau mau tegas-tegasan, kalau benar-benar mau moratorium, ya tutup semua sudah tuh bandara-bandara, jangan ada kompromi. Kemarin ya di akhir apa namanya di akhir Desember 2024 yang lalu itu wakil menteri aja yang sekarang jadi wakil menteri itu terlibat di dalam
apa pelolosan calon pekerja migran ilegal. Bayangkan aja tuh. Ngeri nggak ini negara nih. Dulu 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 jabatannya masih dirjen ya, dirjen imigrasi. Jadi ketika itu ada apa namanya wasnaker, pengawas